Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Alenita dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran partisipatori. Selain menjelaskan tentang apa itu metode partisipatori, saya juga akan memberikan contohnya, sedikit contoh tentang metode partisipatori. Dalam contoh tersebut, saya memiliki video tentang situasi pembelajaran dalam metode partisipatori yang dibantu oleh beberapa rekan saya. Jadi, mari kita simak baik-baik tentang pengertian serta contoh dari kegiatan metode pembelajaran partisipatori ini bersama-sama. Metode partisipatori ini menekankan pembelajaran yang aktif pada siswa. Berarti, siswa dituntut untuk dapat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Bisa aktif dalam segi bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari sang guru atau fasilitator. Siswa ini dituntut untuk terlibat dalam pembelajaran yang berjalan dengan aktif dan penuh kerja sama. Metode ini dapat menggali kemampuan siswa dengan baik dan terukur. Ciri-ciri dalam metode ini adalah timbulnya komunikasi antara siswa dan guru secara intensif. Lalu, tidak saling menggurui. Siswa dapat bertanya dengan bebas dan terarah, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Pembelajaran diambil dari kenyataan yang ada, dan hal yang mendasari prinsip pembelajaran partisipatori adalah bahwa setiap siswa adalah jiwa yang unik, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Siswa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan guru tidak boleh menyamaratakan keunikan siswa beserta keanekaragaman latar belakang dan minat siswa. Jadi guru tidak boleh memihak kepada salah satu siswa hanya karena kelebihan dari siswa tersebut, atau tidak boleh guru ini menjadi kurang perhatian kepada siswa lain karena dia memiliki kekurangan. Jadi kita sebagai fasilitator harus dapat menyamaratakan keunikan serta kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki siswa. Dan guru tuh harus berpikir bahwa siswa itu dapat berkembang dengan segala keterbatasannya dan kelebihannya. Karena hal ini, guru tuh harus dapat menyamaratakan siswa yang ada di dalam ruang kelasnya. Siswa sudah dapat menentukan keputusannya sendiri, dan guru dapat membantu untuk berkembang lebih optimal. Selain itu, di dunia siswa adalah dunia bermain. Karena itu, guru harus bisa menemani siswa bermain sambil terus berkembang. Guru harus mencari ruang untuk dapat terus membimbing siswa agar dapat tumbuh dewasa dengan rasa tanggung jawab. Nah, lalu di sini juga ada alasan mengapa kita bisa menggunakan metode partisipatori ini dalam pembelajaran. Karena dalam metode partisipatori ini siswa itu dilibatkan penuh dalam pembelajaran. Yang menjadi subjek pembelajaran ini adalah siswa. Proses pembelajaran ini akan menjadi proses yang menyenangkan. Proses interaksi menjadi pedoman keberhasilan dalam pembelajaran. Sebagai fasilitator atau guru dalam menggunakan metode ini harus memiliki watak yang menyenangkan dan mampu untuk membimbing siswa, memiliki kemampuan sosial dan kecakapan yang dapat menciptakan dinamika kelompok secara bersama-sama dan mengontrol tanpa merugikan siswa. Dan guru ini harus mampu menggambarkan cara memfasilitasi yang dapat membangkitkan minat siswa. Kemampuan mengorganisasi proses dari awal hingga akhir menjadi tanggung jawab fasilitator, serta cermat dalam melihat
persoalan pribadi siswa dan berusaha memberikan jalan agar siswa menemukan jalannya. Jadi fasilitator ini harus mengerti siswa A dan siswa B memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, karena kebutuhannya berbeda, maka siswa A harus diperlakukan seperti demikian dan siswa B harus diperlakukan demikian untuk dapat sama-sama berkembang dengan optimal sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka untuk berkembang. Lalu fasilitator di sini harus memiliki ketertarikan terhadap subjek belajar dan fleksibel dalam merespon setiap perubahan kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa ini kan dapat berubah dalam kebutuhan pembelajarannya. Nah, sebagai fasilitator yang menggunakan metode partisipatori dalam pembelajarannya, fasilitator tersebut atau guru tersebut harus bisa bersifat fleksibel dalam menanggapi atau merespon setiap kebutuhan-kebutuhan siswa dan pemahaman yang cukup jelas terhadap materi pembelajaran. Fasilitator yang mampu menyiapkan materi dengan baik maka akan tertata dengan baik dan dapat diterima oleh siswa dengan baik juga. Nah, pembelajaran partisipatori ini merupakan strategi pembelajarannya yang menekankan pada pelibatan siswa untuk berpartisipasi dan ikut menentukan berbagai aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran di sini tuh para siswa juga bisa ikut untuk menentukannya mau bagaimana pembelajarannya gitu ya. Dan aktivitas pembelajaran ini itu harus melibatkan dua sisi, dari siswa dan guru. Guru dapat mempersiapkan beberapa hal dari bahan diskusinya, evaluasi dan evaluasi pembelajaran sampai akhir pertemuan kelas. Lalu setiap siswa ini adalah subjek yang penting, perlu diperhatikan dan diakomodasi dalam proses pembelajarannya. Setiap siswa juga dipandang sebagai individu itu yang unik dan berbeda dari satu dan yang lain. Perlakuan dapat berbeda-beda. Selama proses pembelajaran, guru harus bersifat adil dan dapat melayani semua siswa dengan baik. Saya rasa tentang hal metode partisipatori di sini kalian sudah dapat mengerti dari apa yang saya jelaskan barusan bahwa dalam metode partisipatori guru di sini perannya terlihat sedikit dikurangi dan siswa itu jauh lebih dikembangkan ya. Jadi kita tuh harus sebagai fasilitator tuh harus bisa membuat siswa ini lebih aktif untuk bertanya, menjawab atau menentukan, memberikan tanggapan, memberikan respon yang aktif di dalam kelas untuk dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang aktif. Jadi dalam metode partisipatori ini fungsi dari fasilitator ini sedikit dikurangi, bukan untuk menjadi fasilitator ini bukan menjadi fokusnya, tetapi siswanya akan menjadi fokus pembelajaran di sini. Siswa akan lebih fokus untuk dikembangkan dari daya pemikiran, dari daya keterampilannya dan dari segala seginya akan jauh lebih diperhatikan. Jadi saya rasa dalam pengertiannya mungkin sudah dapat disimpulkan bahwa dalam metode partisipatori ini siswa lebih difokuskan untuk menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, setelah dari penjelasan tentang materi partisipatori, saya akan sedikit memberikan video tentang bagaimana situasi pembelajaran dalam metode partisipatori yang digunakan dalam pembelajaran ya. Dalam video ini saya mengajak rekan-rekan saya untuk ikut aktif membantu saya sebagai siswa. Saya akan menjadi fasilitator dan mereka akan menjadi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu teks anekdot ya. Di sini siapa yang mengetahui apa itu teks anekdot? Ada yang tahu nggak? Saya izin menjawab, Bu. Tes anekdot itu Silakan Sari. seperti teks lucu, bukan, Bu?
Iya, betul sekali. Teks anekdot itu adalah teks-teks yang lucu. Nah, coba sebentar ya. Nah, di Ibu sini saya izin ya, kenapa Laila? izin menambahkan. Silahkan. Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku pengusaha, atau suatu fenomena. Iya, betul sekali Laila. Terima kasih. Nah, di sini Ibu jelasin lebih rincinya lagi ya tentang pengertian anekdot. Anekdot ini adalah sebuah cerita singkat tapi tidak seperti cerpen karena kalau cerpen itu adalah cerita fiksi, sementara anekdot ini di sini lebih kepada kejadian yang sebenarnya. Nah, anekdot ini biasanya cerita rekaan yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat dan mengenai orang-orang penting atau terkenal. Itu. Jadi, apakah udah paham di sini tentang pengertian anekdot? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan tentang ciri-ciri anekdot? Tentang anekdot ini kan berupa teks cerita, cerita yang berupa yang isinya ini sindiran. Siapa yang mengerti di sini sindiran itu apa sih maksudnya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Aulianida. Menurut saya, teks anekdot itu berupa sindiran dia karena teks tersebut itu menyinggung tentang suatu perihal gitu, Bu. Ya, betul sekali di sini. Maksud dari ciri-ciri anekdot itu merupakan sindiran adalah seperti dalam teks itu karena mengungkapkan kisah kenyataan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Akhirnya seperti teks-teks sindiran yang menyindir tentang perilaku seseorang atau menyindir tentang wataknya ya. Tapi di sini sindiran itu juga berbau komedi yang lucu, dikemas dengan menarik dan secara singkat juga nyata ya. Teks anekdot itu nyata, berdasarkan dari kenyataan dan memiliki kritik kehidupannya. Jadi seperti mengangkat kisah nyata yang membuat kita itu bisa mengambil pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya tentang struktur teks anekdot. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang apa itu abstraksi? Saya izin Saya, untuk Bu. menjawab, Ibu. Ya, silakan Roy Hatul. Baik, abstraksi itu bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Ya, betul sekali. Abstraksi ini adalah ketika kita mau nyusun teks anekdot, di sini kita membutuhkan awalannya. Awalannya disebut sebagai abstraksi yang memiliki fungsi sebagai memberi gambaran tentang isi teksnya. Jadi tentang pembukaan lah ya, pembukaan dari sebuah cerita gitu. Nah, siapa di sini coba yang bisa menjelaskan apa itu orientasi? Saya, Bu. Izin Silakan, menjawab, Bu. Tariska. Orientasi itu bagian yang menunjukkan awal kejadian, Bu. Ya, betul Tata. Jadi setelah abstraksi, ketika menyusun teks anekdot, maka masuk kepada bagian orientasi, di mana bagian orientasi ini menunjukkan kejadian apa, kejadian awal yang akan menjadi cerita atau latar dari cerita tersebut ya, latar belakang dari cerita tersebut, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, coba yang lainnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang krisis, struktur krisis dari teks anekdot? Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan Aulianida. Krisis itu bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik. Dan biasanya itu nggak biasa, Bu, di bagian krisis ini. Nah,
di krisis ini, ketika setelah kita menulis, struktur teks anekdot setelah abstraksi, orientasi, nah masuk ke krisis. Krisis ini bisa kita artikan sebagai puncak masalah gitu ya, inti dari cerita tersebut gitu. Benar yang dikatakan sama Aulianida, krisis ini bagian di mana terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang ada di cerita gitu ya. Jadi masalahnya nih apa nih antara para tokoh-tokohnya gitu. Nah, coba setelah krisis kita lanjut ke reaksi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu reaksi? Saya Bu izin menjawab. Silakan Sila. Reaksi itu bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Betul banget, reaksi itu adalah akhir ya, akhir bagian gitu ya, udah masuk ke akhir cerita nih. Setelah atraksi, orientasi, krisis, baru reaksi. Reaksinya bagaimana cara si penulis atau orang yang ada dalam cerita itu bisa menyelesaikan segala konflik yang ada dalam cerita gitu ya. Nah, setelah reaksi, ketika kita menulis teks anekdot, kita lanjut ke koda. Siapa yang mengerti atau tahu apa itu koda dalam teks anekdot? Saya Bu Bisa menjawab. Ya, izin silakan menjawab. Aulianida. Jadi kode itu bagian akhir dari cerita unik tersebut, Bu. Biasanya juga memberikan kesimpulan terhadap cerita tersebut. Ya, betul sekali Aulia. Jadi koda itu adalah akhir ceritanya gitu ya. Selesainya ceritanya tuh berhentinya gimana? Apakah endingnya seperti apa? Nah, nanti di akhir ini pun akan ada sisipan-sisipan tentang moral-moralnya gitu. Untuk membuat kita sadar apa sih sebenarnya isi dari inti cerita ini gitu ya. Nah, sampai di sini apakah sudah mengerti apa itu teks anekdot? Sudah, Ibu, Bu, sudah saya mengerti. izin bertanya. Oh iya, silahkan Laila ingin bertanya apa? Apakah teks anekdot harus berdasarkan fakta? Kalau teks anekdot itu harus berdasarkan fakta karena memang dia ini cerita yang didasari dari keadaan nyata masyarakat ya. Jadi diangkat dari cerita masyarakat untuk menjadi sebuah cerita yang menginspirasi gitu tentang kehidupan masyarakat. Jadi teks anekdot memang harus dibuat dari kenyataan. Beda dengan cerpen. Apalagi yang ingin bertanya? Saya, Bu, Silakan Tariska, apa yang ingin ditanyakan? mengapa anekdot itu selalu dikaitkan dengan kritik atau sindiran, Bu? Ah, kenapa ya? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, kenapa anekdot ini selalu dikaitkan dengan kritik atau sindiran? Karena anekdot ini disampaikan dalam bentuk sindiran agar tidak melukai hati salah satu pihak. Jadi, kan disindir, tidak menyebutkan nama gitu ya. Disindir aja. Nah, dengan hal seperti ini, sangat penting penyampaian kritik menggunakan sindiran di dalam anekdot agar tidak melukai hati gitu. Jadi perhalus nih nyindirnya gitu kan. Kita mau menyindir seseorang tapi coba dibuat jadi lebih halus dikritikannya yang bisa membangun itu dalam cerita ini. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Sudah Baik, paham, Makasih. Bu. pintar-pintar sekali ya hari ini pada semangat untuk bertanya dan menjawab pertanyaannya. Em, Terima kasih. Ini gambaran tadi jawaban kalian ya. Ditutup aja mungkin ini share screen-nya. Nanti kita pelajaran selanjutnya aja tentang konversi dari teks anekdot.
Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya mau menghadiri pelajaran hari ini ya. Meskipun di siang hari ngantuk, tapi tetap semangat untuk menjawab dan bertanya. Sampai berjumpa nanti di pelajaran selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu. Baiklah semuanya, saya rasa sudah cukup jelas ya tentang penjelasan atau contoh dalam metode partisipatori ini jika ada dalam kegiatan pembelajaran ya. Di situ teman-teman saya, rekan-rekan saya yang bertindak sebagai peserta didik sudah menggambarkan bagaimana siswa yang aktif untuk bertanya dan menjawab dan bagaimana keterlibatan saya untuk dalam pembelajaran itu cukup dikurangi gitu. Saya hanya menjelaskan poin-poin penting, menambahkan beberapa hal yang penting-penting saja dan memberikan apresiasi kepada mereka yang mau menjawab, mau menyanggah, memberikan sanggahannya, sudah berani untuk berpendapat gitu. Saya sudah berkata terima kasih, pertanyaannya sungguh luar biasa dan memberikan apresiasi-apresiasi yang mungkin itu juga perlu diberikan kepada mereka yang mau untuk berbicara, mau untuk menanggapi dalam ruang kelas ya, agar anak-anak siswa ini bisa terus aktif dan terpacu motivasinya untuk terus berkembang tuh. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja video hari ini. Terima kasih yang sudah mau menyimak sampai akhir. Sekurang lebihnya dari video ini saya mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan dalam video ini. Coba bisa memberikan kritik dan sarannya yang lebih membangun untuk saya ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.